Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 23 ingin mempresentasikan tentang aturan hukum Undang-Undang ITE. Sebelum mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Afrizah Hanzani, NIM 010. Saya Sapian Alvinda Mayanti, NIM 122. Saya Hafizah Nur Kamila, NIM 125. Saya Zara Yahyani Alim Putri, NIM 146. Yang pertama, hubungan hukum dan teknologi. Definisi hukum menurut para ahli memuat unsur. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Perkembangan teknologi berkembang dengan pesat, termasuk di dalamnya teknologi informatika berupa internet. Perkembangan teknologi informatika bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi membawa dampak positif, di sisi lain membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah timbul perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informatika atau kejahatan masyarakat. Mayantara atau cybercrime. Selanjutnya, ruang lingkup berlakunya UU nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum diberlaku Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Setelah ada internet, berlaku KUHP dan undang-undang selain Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang ITE, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, asas-asas dan tujuan pemanfaatan teknologi. Yang pertama, asas kepastian hukum. Berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, asas manfaat. Berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, asas kehati-hatian. Berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan untuk memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun pihak lain, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Next. Yang keempat, asas itikat baik. Berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Kelima, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama ada mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua ada mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi
bukti pelayanan publik. Yang keempat, pembukaan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang kelima ada memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Next. Selanjutnya ada alat bukti elektronik. Berdasarkan pasal 5 UU ITE dinyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakan merupakan hasil bukti hukum yang sah untuk memberikan kepastian hukum. Khusus untuk informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa hasil interupsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan institut lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Contoh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan menyadap berdasar UU Nomor 19 Tahun 2019. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perbuatan yang dilarang. Nomor 1, dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan A. yang melanggar kesusilaan ayat 1, B. perjudian ayat 2, C. penghinaan dan atau pencemaran nama baik ayat 3, dan D. pemerasan dan atau pengecaman ayat 4. Nomor 2, pasal 28, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan A. berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ayat 1, B. informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan ayat 2. Next. Nomor 3, pasal 39, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nomor 4, pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik A. milik orang lain dengan cara apapun ayat 1, B. dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ayat 2, C. dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengaman ayat 3. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.